dunia ini, semua ada sebuah konsekuensi, semua ada sebab dan akibatnya ketika kita melaksanakan pilihan itu. Karena itu ketika seseorang melakukan pilihan-pilihan ini, maka harus dipertimbangkan secara tepat. Karena ini judul di pagi hari ini adalah akurasi pilihan hidup. Ibu dan Bapak jamaah rahimahullah, banyak hal di dalam kehidupan ini ketika kita diberikan sebuah alternatif pilihan, biasanya orang tidak mudah, apalagi pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang sangat dinikmati. Sesuatu yang tidak dinikmati saja orang sulit untuk memilih, apalagi hal yang dibeli adalah sesuatu yang sifatnya homogen. Homogen itu seragam, mirip semuanya, sehingga ketika kita harus memilih, ini butuh effort yang besar untuk supaya tidak salah memilih. Di dalam perjalanan hidup seseorang, kadang orang tidak mau memilih, abstain. Padahal abstain itu sendiri adalah sebuah pilihan, pilihan untuk tidak memilih. Jadi hidup ini bukan tidak ada yang dipilih, tapi ketika seseorang tidak memilih sesuatu yang dia pilih, itu sebuah pilihan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17 yang artinya di sini, pada hari ini tiap-tiap jiwa, jadi person, jadi setiap kita diberi balasan dengan apa yang diusahakan. Yang dimaksud di sini adalah diberikan keleluasan apa yang selama ini Allah sampaikan kepada kita. Maka apapun yang dia pilih tadi, apa yang dia jalani dalam menempuh sesuatu itu, maka semua ada konsekuensi, yaitu balasan. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jadi tidak ada yang dirugikan di saat yaumul akhir nanti. Semuanya sesuai apa yang kita telah lakukan. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Nah, di sini hisab yang dalam kondisi kita diberi perhitungan, ditimbang-timbang, diberikan sebuah parameter yang untuk supaya seseorang itu dinyatakan vonisnya itu apa. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di surat yang lainnya Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, sungguh kepada kamilah mereka kembali. Jadi kalimat ini ada di beberapa ayat, kata yang namanya sungguh, sungguh, sejatinya, sebenar-benarnya. Kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Kita dihisab oleh Allah SWT dengan berbagai macam apa yang telah kita kerjakan. Ibu dan Bapak jamaah rahimahullah, saya gambarkan dalam background ini adalah orang naik perahu atau kano, yang kano ini digunakan untuk perorangan. Nah, hidup ini sebetulnya analoginya seperti apa yang saya gambarkan dalam background ini. Walaupun kita ini ada bersama dengan beberapa orang, banyak orang bahkan, tapi esensinya hidup ini adalah masing-masing, diri sendiri. Karena hidup itu adalah perjalanan, yaitu perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terjadi, perjalanan kita ini mau kita arahkan kemana? Jelas bahwa kita itu perjalanannya dari Allah kembali ke Allah. Tapi dalam
berjalannya kita melangkah itu mau ke arah mana dan diarahkan kemana itu adalah urusan kita, ya, pilihan kita. Maka hidup ini ibaratnya kita ada di tengah samudera yang luas, dalam kondisi mana arah yang akan kita tuju, apakah ke barat, ke timur, atau ke selatan, bahkan hanya muter-muter saja. Itu ketika kita tidak menggunakan sebuah panduan, tidak menggunakan alat bantu, maka kita tidak akan mungkin bisa. Seorang nelayan yang handal di tengah lautan dan kegelapan gelap gulita itu, dia tetap mampu untuk melangkah karena ada alat bantu yang dia gunakan untuk pedoman mengarahkan perahunya agar arah itu tidak salah jalan. Misalnya dengan menggunakan bintang, menggunakan bulan dan seterusnya, yang itu juga sebagai panduan bagi mereka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena itu Allah telah memberikan sebuah panduan yang kita harus gunakan, petunjuk-petunjuk yang akan supaya kita tidak salah jalan. Sebagaimana di saat ini, zaman modern ini, kita bisa menuju ke suatu tempat dipandu oleh Google Map. Nah, ketika kita selalu membaca, mengarahkan mata ini, bagaimana Google Map menunjukkan arah kita, maka kita ikuti itu dan sampailah pada tujuan yang ada. Google Map itu akurasinya dalam bentuk mendekati 95%, ya, sehingga ada deviasi yang terjadi. Tapi kalau Al-Quran, kemudian hadis-hadis yang sahih, itu adalah akurasinya 100%. Artinya kebenarannya adalah mutlak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ada suatu pertanyaan di dalam hidup ini. Hidup itu sebetulnya mudah apa sulit, Bapak Ibu? Hidup itu sebetulnya sulit atau mudah? Ingat pertanyaan ini. Kira-kira gimana, Pak? Tergantung. Berarti kadang sulit, kadang mudah kira ya. Nah, kita untuk mengatakan ini saja sudah bingung, tergantung. Padahal hidup itu semua ada jawabannya di dalam Al-Quran, ya. Karena itu kita seringkali tidak tahu jawaban apa yang harus kita pilih. Itu karena kita tidak membaca buku petunjuk. Nah, di sini Bapak Ibu, Allah sudah menyampaikan bahwa hidup itu adalah serba sulit, ya. Makanya Quran surat Al-Balad di dalam ayat 4 ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi Allah sudah menyatakan dengan kata sesungguhnya. Jadi kami telah menciptakan manusia. Manusia itu diciptakan di dalam diri kita ini semua nggak ada yang mudah. Semua adalah dengan susah payah, jerih payah. Coba kita bisa renungkan baik-baik. Mulai dari lahir, ya. Pada saat lahir saja itu proses pembentukannya sudah finishing, Allah menciptakannya. Itu sesuatu yang tidak mudah, ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Yang hanya bisa adalah menangis. Itu pun yang lahir bisa nangis, karena ada bayi lahir nggak bisa nangis, dibuat bisa nangis, ya. Harus dipukuli, ditepek-tepek supaya bisa nangis. Karena ada bayi yang lahir prematur itu bisa tidak nangis, dan resikonya dan bahaya, ya, kalau tidak bisa nangis. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini satu bentuk saat kita lahir. Saat sebelum lahir, di dalam kandungan, di dalam rahim ibu, betapa manusia itu ada di dalam manusia, manusia ada di dalam manusia, itu sudah membuat payah, ya, dan kepayahan, ya. Itu saat berada dalam diri manusia yang namanya rahim ibu. Nah, pada saat belum dibentuk, apakah untuk terjadi janin di dalam rahim itu perkara mudah? Tidak, Bapak Ibu. Banyak orang yang sampai hari ini tidak dikaruniai anak,
berusaha jerih payah dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ratusan juta. Jadi ikut bayi tabung itu tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, dokter nggak akan berani jamin kalau itu program bayi tabung pasti bisa punya anak. Tidak ada. Klinik terbaik di Indonesia, di dunia pun nggak ada. Jadi hanya menyampaikan ini 50-50, 50% berhasil, 50% tidak. Berarti tidak ada jaminan. Sudah keluar 50 juta per tahun, kedua sampai 100 juta. Jadi bayi lahir untuk bisa punya anak itu ada yang harus mengeluarkan ratusan juta Bapak Ibu. Untuk bisa hamil saja, ya, belum sampai lahir ya. Nah, ini sesuatu yang payah. Oleh karena itu Allah sudah menyampaikan hal itu. Maka kita ketika menghadapi sebuah kehidupan ini tidak perlu harus mengeluh. Ya, artinya apa? Memang hidup itu tidak mudah. Mudah itu kan ketika orang menemukan jalannya. Soal itu sebuah sulit dan tidak itu hanya dia tahu jawabannya apa tidak. Maka untuk bisa tidak menjadikan sulit, selalulah baca buku petunjuk, gunakan panduannya. Nah, hidup itu indah apa jelek? Sama saja. Jadi di dalam Quran di ayat 69 surat An-Nisa, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah. Yaitu nikmat yang bagaimana? Nikmat yang ada pada para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ini adalah bagian dari jawaban Allah ketika kita baca Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Jadi ketika kita suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini posisinya adalah kita ini minta petunjuk pada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Jalannya bagi orang-orang yang diberi nikmat Allah. Diberi nikmat Allah itu seperti apa? Ditunjukkan di An-Nisa. Jadi nikmatnya para rasul, para nabi. Ya. Jadi posisi kita ini ketika hidup ingin menjadi indah, maka gunakan acuan buku petunjuk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin saya membuat vlog yang berkaitan dengan ilustrasi hidup. Jadi hidup itu saya ilustrasikan, saya gambarkan, saya analogikan bahwa hidup ini seperti apa yang namanya durian. Bapak Ibu, durian itu satu yang kita bisa lihat. Kalau hanya melihat durian utuh, belum dibuka buahnya. Yang pertama adalah kulitnya runcing, penuh dengan runcing-runcingnya ini, duri-duri yang cukup tajam ini. Ketika kita pegang, membuat bisa luka. Ya, coba kalau kita buka durian itu kan dengan susah payah. Dalam kondisi seperti itu, menyentuh durian saja bisa luka, kena kulitnya. Yang kedua, yang namanya durian yang tampak dari luar adalah yang tidak menarik. Bapak Ibu bisa katakan menarik karena sudah melihat dalamnya, sudah pernah melihat dalamnya. Coba manusia dulu yang belum pernah, ya, manusia pertama yang melihat durian kan tidak tahu itu namanya durian, namanya duri, sehingga nggak tahu isinya itu seperti apa. Di sini. Maka ketika orang sudah membuka lalu mencoba, ternyata harum, baunya, nikmat rasanya. Nah, perkara masalah ada orang yang
Juga pilihan hidup itu bukan reaksi alergi Bapak Ibu. Itu adalah reaksi tolakan kita. Ya, jadi bau itu ketika orang membau sesuatu, dirinya berhak menerima bau itu sebagai bagian kenikmatan atau bagian yang dia harus resisten untuk itu. Jadi bukan reaksi alergi. Kalau alergi itu ketika kita makan sesuatu yang terjadi makan ini di dalam tubuh ada reaksi yang tidak kita bisa kendalikan. Tapi kalau bau itu bisa kita kendalikan. Jadi itu image, ya, berpikirnya kita. Maka kemarin pada saat saya menguji mahasiswa yang meneliti tentang tentara, ya, Batalion 403 berkaitan dengan masalah hipertensi. Jadi dia mengatakan dalam tulisannya ini bahwa stres adalah bagian dari yang menyebabkan seseorang tensi itu naik. Itu faktor internal atau faktor eksternal ya. Saya katakan apa bedanya stresor dengan stres? Karena itu dua hal yang berbeda. Stresor, kalau Anda katakan itu faktor eksternal, bisa, tapi tidak semua faktor stresor itu adalah dari luar kita. Tapi yang dimaksud stresor adalah pencetus atau rangsang yang menyebabkan ada respon. Nah, respon itulah namanya stres. Jadi stres itu adalah di dalam faktor internal. Maka Bapak Ibu, orang bisa stres bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal. Apa itu? Dari pikiran dia sendiri. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, tidak usah ada sesuatu rangsang dari luar. Contohnya, saya berpikir besok itu anak saya jadi apa ya? Sudah kita khawatirkan. Yang menciptakan rangsang untuk kita respon adalah kita. Kita sudah mengkhawatirkan. Itu pengkhawatiran itu bukan dari luar, dari di dalam diri kita. Ya. Terus kemudian dalam kondisi itu reaksi tubuh ketika merespon kita sendiri akan menjadi bergejolak. Nah, itu tadi faktor internal. Maka yang namanya kita itu dalam posisi apapun yang kita lakukan ini bisa menimbulkan stres. Nah, kaitannya dengan orang melihat tadi yang namanya bau-bauan yang ada durian kemudian dia muntah, itu faktor tolakan. Jadi manusia itu memang seringkali resisten, seringkali menolak sesuatu yang jelas, ya. Maka bau-bauan itu persepsional, masing-masing orang punya selera berbeda, karena itu pilihan tadi. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ketika kita melihat dunia ini sesuatu yang sumpah, sesuatu yang sesungguhnya adalah buruk semua, karena yang dia pandang sebagaimana mata dia melihat, maka dia tidak akan menemukan sebuah kelezatan, tidak akan menemukan kebahagiaan di dalam hidup itu. Nah, disinilah kuncinya. Makanya ketika orang itu bisa menikmati sesuatu, maka modalnya adalah yakin. Siapapun orangnya, semua penggemar durian, orang yang menggemar durian belum tentu dia tahu cara memilih durian. Maka yang dia gunakan ya modal yakin saja. Jadi keyakinan, keimanan diri seseorang atas sesuatu yang belum dia tahu dengan sebenarnya, maka dia yakin bahwa itu duriannya enak. Maka itu yang terjadi dalam diri kita menjadi enak, ya. Makanya posisi kita tidak bisa melangkah ketika kita tidak tahu itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, modal dasar untuk memilih ini saya memberikan sebuah gambaran yang ada dalam hidup ini. Ternyata Allah memberikan jalan pada kita, yaitu ada dua jalan. Jadi hidup itu pilihannya, hidup ini akan menjadi sengsara atau mau jadi bahagia. Ya. Bapak Ibu mau pilih mana? Saya yakin tidak ada yang ingin pilih sengsara. Ya. Tapi banyak orang pilih bahagia, tapi ternyata sengsara. Ya. Maksudnya ternyata apa yang dia pilih ternyata sengsara. Karena masalah. Banyak orang ingin sehat, tapi yang dia jalani adalah
tapi jalan hidupnya ternyata melakukan sikap dan perilakunya, sikap pilihan hidupnya dan tindakan yang dilakukan itu tidak sehat. Nah ini makanya pertanyaan ini bisa dijelaskan ya. Apa sih definisi bahagia Bapak Ibu? Saya yakin orang bingung ketika orang menyebut bahagia. Bahagia itu nanti jumbuh atau rancu. Apakah bahagia itu sama dengan senang? Nah, para peneliti, ya, ini orang-orang yang di luar, ya, orang Barat Bapak Ibu. Para ulama tidak banyak orang meneliti yang namanya ulama itu meneliti tentang bahagia. Karena bahagia itu kalau ulama itu benar panduannya adalah Quran dan hadis, bukan pakai diteliti. Ya. Tapi kalau orang Barat itu untuk menemukan bahagia itu dia teliti. Sampai akhirnya ada kesimpulan 3. Bahagia yang karena material, kemudian ada bahagia karena emosional, dan bahagia karena spiritual. Kesimpulannya mereka 3. Tapi saya tidak akan kupas itu ada di materi yang lainnya. Tapi esensinya begini Bapak Ibu. Kalau bahagia itu sama dengan senang, maka senang itu bisa menyebabkan tidak bahagia. Contohnya ini, kalau kita diberi makan satu mangkok yang kita sukai, contohnya Bapak Ibu suka makan apa? Bakso misalnya, kasih satu mangkok, senang enggak? Oh senang, dimakan. Tapi kemudian coba kalau di hal yang menyenangkan tadi tambahin lagi, diberi satu mangkok lagi, kira-kira enak enggak? Rasa satu mangkok yang pertama dengan rasa satu mangkok yang kedua apakah sama? Yang masak sama, dalam tempat yang sama, kuahnya sama, apa-apanya sama, dalam waktu yang sewaktu, maka rasa yang dimakan yang kedua saya yakin sudah berbeda. Apalagi ditambahin lagi satu mangkok lagi, kira-kira rasa makan yang ketiga enaknya sama nggak dengan yang pertama? Saya yakin sudah berbeda lagi. Nah, itulah yang menyebabkan seseorang itu senang itu belum tentu adanya suatu bahagia. Makanya bisa dilihat, benar nggak sih? Benar itu ada. Apakah benar itu di kehidupan ini bahagia itu benar-benar ada? Pertanyaan yang berikutnya, kalau itu ada bahagia, ada susah. Bahagia itu kalau itu ada, itu saya ilustrasikan dengan pertanyaan yang sama, senada. Itu sama dengan gelap dan juga pertanyaan apakah gelap itu ada Bapak Ibu. Kita sering menyebut saat ini masih gelap, pagi ini masih gelap. Pertanyaan ini sama dengan kalau kita menyebut apakah kamu bahagia. Jadi ada orang mengatakan aku bahagia atau tidak bahagia. Nah di sini masalahnya, fakta yang kita lihat gelap, tapi sebenarnya gelap itu ada atau tidak? Kalau kita kaji lebih lanjut, ternyata gelap itu tidak ada. Karena Allah tidak pernah menciptakan gelap. Loh, tapi kok ada gelap itu? Gelap itu hanya karena tidak ada cahaya. Allah itu menciptakan cahaya. Kenapa demikian? Seorang Einstein itu ketika dia jadi mahasiswa, ada seorang profesor mengatakan, apakah Allah itu maha segalanya? Maka semua menjawab, ya maha segala-galanya. Mahasiswanya bisa jawab. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya disampaikan, kalau begitu yang namanya Tuhan itu maha segala-galanya, berarti Tuhan juga yang menciptakan kejahatan. Nah, sampai di sini mahasiswa bingung, termasuk Einstein. Nah, tidak ada yang jawab. Pertanyaan itu kemudian ditanyakan oleh Einstein, apakah gelap itu ada? Nah, kemudian yang berikutnya, apakah dingin itu ada? Profesor jawab, ada. Kata dia ada. Lalu Einstein memberikan sebuah respon atas jawaban profesor tadi. Kalau itu ada, maka yang namanya gelap berarti bisa diukur. Ada satuan ukurannya.
Dingin itu ada satuan ukurnya. Padahal kita menyebut Celsius, Reaum, derajat itu adalah bukan sebuah ukuran dingin. Yang namanya ukuran itu untuk mengukur panas. Jadi yang Allah ciptakan itu panas, yang Tuhan ciptakan itu panas, bukan dingin. Dingin adalah ketiadaan panas. Agar tidak bingung nyebut dingin, agar tidak bingung tidak adanya cahaya tadi, namanya posisinya gelap. Jadi gelap itu sama dengan kalau kita nyebut bahagia. Kenapa demikian Bapak Ibu? Nah sekarang ini semua yang ada di bumi itu akan binasa, karena itu semua dalam bentuknya adalah hanya tipuan-tipuan belaka, sandiwara saja. Ya. Di sini kebahagiaan itu saya ilustrasikan sama dengan gelap, karena kegelapan itu hanya akibat tidak adanya cahaya. Kebahagiaan itu hanya akibat tidak adanya kecemasan, tidak adanya kekhawatiran, tidak adanya kegelisahan, tidak adanya stres, tidak adanya ketakutan, dan tidak depresi. Kenapa demikian? Orang mengatakan, aku bahagia kalau aku punya harta banyak. Nah, ini orang menyebut kebahagiaan material. Dalam konteks begitu, apakah semua orang yang punya hartanya ini membuat dia bahagia? Enggak. Jadi manusia siapapun hari ini yang punya harta banyak, pasti dia diberi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diharapkan, dan bahkan bingung dia menghilangkan apa yang tidak dia sukai tadi, yang tidak diharapkan. Jadi harta bukan menjadi sebuah kebahagiaan. Lalu bagaimana? Karena kebahagiaan itu ini masalahnya. Kebahagiaan itu ketika orang itu tidak ada cemas, khawatir. Dan khawatir cemas ini kalau sudah kena penyakit, namanya kecemasan yang disebut dengan disorder, gangguan, sudah mengganggu, itu bahaya. Tensi bisa tinggi sekali, dan pasti akan diikuti yang kedua yaitu panic attack, panik. Dan panik cemas ini solusinya bukan untuk menggunakan drug. Obat itu hanya membantu sesaat, tapi untuk yang berikutnya dia harus mampu untuk supaya tidak kumat-kumatan. Maka kalau ada orang cemas diberi obat penenang sampai hari ini masih terus, berarti dia belum bisa mengentaskan diri dari kecemasan. Jadi dalam konteks yang demikian ini Bapak Ibu, ini penting. Karena itu saya punya ilmu itu dan pernah mengalami itu. Ya. Kemudian nanti di dalam bulan Januari tanggal 25 ada pelatihan untuk itu, di training untuk bagaimana dia bisa lepas dari kecemasan, bisa lepas dari obat-obatan yang harus dikonsumsi. Karena itu ada masa waktunya yang harus dihentikan obat itu, tidak boleh terus-menerus. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, tidak adanya kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, stres dan sebagainya, itulah yang orang menyebut tenang. Maka Quran menyebut untuk ketenangan ini yang disebut bahagia itu adalah di dunia ini dalam kondisi tenang. Ya. Nah, eksistensi di dunia ini tenang, Allah menggambarkan di dalam Quran ketika kita dipanggil Allah, maka disebut dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini kebahagiaan itu dimulai dari ketenangan. Tidak ada sebuah ketenangan kalau dalam diri manusia itu masih meninggalkan Allah. Bagaimana orang itu bisa tenang dengan orientasi berpikir? Tidak ada. Berpikirnya kalau tidak ke Allah pasti tidak bahagia. Saya katakan pasti. Kenapa pasti? Ya Allah
menyampaikan di dalam Quran surat Al-Rahman, ya. Maka posisi itu manusia sebetulnya Allah ciptakan ini desainnya, prototipenya Allah sudah desain dengan baik. Ini sebetulnya Allah menciptakan manusia itu untuk diciptakan tenang. Loh, apa buktinya? Manusia diberi sistem keseimbangan. Jadi konsep di dalam kedokteran itu namanya manusia untuk normal, sehat, itu disebut dengan homeostasis. Homeostasis itu seimbang. Jadi keseimbangan ini adalah suatu ketenangan, bergerak. Ketika begini harus dikembalikan lagi ke sini, ke sini kembali lagi ke sini. Jadi kalau ke sini itu namanya disorder, gangguan. Dia harus berusaha untuk mengembalikan lagi oleh tubuh itu sendiri. Gempa itu gesekan, pergeseran tanah yang untuk kembali lagi itu, maka ada gempa-gempa berikutnya selalu untuk proses keseimbangan. Jadi Bapak Ibu, desain dunia ini, desain tubuh kita ini adalah Allah ciptakan dengan supaya tenang. Karena itu bisa saya simpulkan di dalam sebuah quote Bapak Ibu, bahagia yang sejati itu jika kita mampu menerima dengan keikhlasan. Jadi ikhlas itu apa? Segalanya atas Allah. Kita menerima karena Allah, kita memberi karena Allah. Jadi ikhlas semua yang tidak pernah diharapkan itu, ya. Dan mampu melepas dengan ikhlas segala yang selalu kita harapkan atau dambakan. Maka Bapak Ibu, setiap kita melekatkan sesuatu yang bukan Allah di dalam diri kita, pasti menjadi gelisah, pasti menjadi stres, pasti bisa depresi, bahkan bisa bunuh diri. Contoh Bapak Ibu, apa-apa yang kita cintai, apa-apa yang kita senangi, apa-apa yang kita merasa memiliki, makanya ada dua hal yang membuat kita itu menjadi orang yang selalu menderita, tidak akan pernah ketemu bahagia. Apa itu? Merasa punya hak. Satu. Yang kedua, rasa memiliki. Contohnya begini Bapak Ibu, seorang wanita, seorang istri, ketika diberi oleh suaminya, diberi nafkah suaminya, setiap hari suaminya memberi nafkah itu tidak dalam kondisi mengeluh, tidak ada. Nah, jadi si istri ini diberi nafkah ini dalam kondisi biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena dia merasa bahwa itu kewajiban suami. Nah, ini sudah menunjukkan posisi bahwa itu memang aku berhak. Nah, rasa punya hak inilah akhirnya nggak memiliki nilai. Apa itu? Nggak berterima kasih, nggak bersyukur atas karunia yang Allah berikan rezeki lewat suami tadi. Maka ketika istri marah biasanya bisa menghilangkan eksistensi itu. Apa itu? Suami nggak pernah ada baiknya. Nah, sudah hilang semua itu. Ini yang menyebabkan kenapa wanita itu di surga sedikit, neraka itu banyak wanitanya. Itu salah satunya sering menghilangkan eksistensi rasa syukurnya ini. Orang yang baru saja memberi sesuatu dikasih 1 juta, istri kita misalnya, orang itu akan dipandang sesuatu yang luar biasa oleh istri kita, oleh wanita tadi. Kenapa sebabnya? Karena apa? Dia baru saja memberi itu dianggap luar biasa. Karena apa? Dia tidak ada satu hak apapun atas orang itu untuk dapat diberi itu. Jadi sesuatu yang namanya kita merasa memiliki hak itu akan menyebabkan kita menghilangkan rasa syukur, tidak akan pernah ketemu dengan bahagia, tidak akan pernah ketemu dengan nyaman hidupnya, karena selalu yang ada adalah kurang dan kurang, karena itu eksistensinya. Lalu yang berikutnya memiliki segala apa yang dia miliki, merasa dia klaim, maka itu akan membahagiakan seseorang dalam penderitaan. Jadi penderitaan terus yang ada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya di sini saya sebutkan bahwa
ikhlas melepas. Makanya sesuatu yang kita merasa memiliki ini tadi, ketika Allah ambil, maka saya menyampaikan dalam quote yang belum lama ini saya sampaikan, sejatinya kita ini tidak memiliki apa-apa dan tiada apapun yang kita ada ini, yang kita klaim itu sesungguhnya bukan milik kita. Maka kita harus selalu innalillahi, semua itu dari Allah, bukan dari saya, bukan hasil dari saya. Gitu. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itu tadi yang saya sebutkan. Kenapa Allah menyampaikan kebahagiaan itu dalam wujud ketenangan? Ini di dalam Quran Allah sampaikan bahwa orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman. Allah menegaskan dengan pengulangannya dengan hanya. Jadi kenapa Allah mendahului kalimat ini dengan alladzina amanu? Jadi hanya orang-orang ini, yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan itu, ya, apapun agamanya, ya. Dan hati mereka tentram itu tenang dengan mengingat Allah. Maka kalau ingin lekatkan Allah ada dalam diri kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita. Ingatlah hanya dengan berarti tidak ada yang lainnya. Sehingga satu-satunya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, orang cemas itu tidak akan mudah menempelkan Allah di dalam diri manusia ini. Kenapa? Di dalam memori otaknya itu ada kalimat Allah, tapi ketika dia cemas delete, ya, tidak connect. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah orang itu mengamalkan ayat ini. Kalau Bapak Ibu mengalami menderita penyakit cemas atau trauma terhadap sesuatu, itu pasti sangat sulit sekali. Maka itu ada ilmunya, ya. Sehingga melepas itu tidak mudah, ya. Melepas itu tidak mudah. Maka ada quote yang berikutnya saya sampaikan, kaya atau miskin itu bukan terletak pada jumlah aset yang kita merasa punya, ya. Tetapi kaya itu terletak pada rasa internal kita, faktor internal kita, yaitu inner game kita. Sesungguhnya menjadi kaya itu hanya akibat kita mampu merasakan nikmat yang ada, dan miskin itu adalah akibat tidak mampu merasakan apa yang ada. Naik mobil Alphard, di dalam diri manusia yang naik mobil Alphard ada berbagai macam keresahan yang sedang dia pikirkan. Saya yakin naik mobil Alphard yang tidak ada rasa nikmat. Betul begitu Bapak Ibu? Jadi kalau kita dalam kondisi seperti itu, karena apa? Sekarang ini banyak manusia itu apa-apa ingin cepat. Tuntutan dalam kehidupan ini serba ingin cepat. Teknologi mempercepat semuanya itu. Ya, ChatGPT, ya, ingin nulis buku cepat, ingin apa cepat. Yang satu yang tidak ingin cepat, tidak ingin cepat mati. Padahal sekarang ini statistik menunjukkan orang sekarang mudah sekali umurnya pendek, ya, untuk mengantarkan kematian. Karena apa? Ya tadi, seseorang ingin serba cepat, maka cepat ini akan menyebabkan kehilangan makna, tidak bisa menikmati. Nah, di sinilah menyebabkan manusia melangkah memilih apa yang dia lakukan. Rasa nikmat itu akan semakin berkurang seiring sejalan dengan bertambahnya jumlah yang bisa dinikmati. Tadi saya ilustrasikan dengan bakso atau pempek satu mangkok, ditambahi 2 mangkok pempek yang kita sukai, sudah gak ada rasanya. Sehingga sejalan dengan bertambahnya nikmat-nikmat itu kita gak mampu untuk menikmati. Hati-hatilah dengan jebakan fenomena jumlah yang kita peroleh, sehingga semakin banyak bukan semakin nikmat, tetapi justru kita lebih sulit merasakan nikmat. Kenapa quote-quote ini ingin saya sampaikan? Karena banyak orang salah memilih jalan hidup itu, ingin mengejar banyak-banyakan, banyak harta, banyak apalagi, termasuk kita ngaji itu seringkali baca Quran itu banyak-banyakan yang dibaca. Itu masih ada pahalanya, masih penting. Ada yang di sini ini banyak yang dia baca tapi tidak tahu artinya.
Gimana mau mengamalkan isinya? Maka jangan heran banyak membaca Quran tapi banyak maksiatnya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jadi tidak ada jaminan orang yang banyak-banyakan dia beramal itu ternyata ada hal yang satu, tidak melihat ada sebuah makna yang dia sedang lakukan. Maka posisi banyak orang itu kenapa ada orang yang ternyata walaupun dia hafal Quran ternyata harus berbuat nista. Ya. Ada salah satu mahasiswa itu dia punya hafalan, tapi kita harus drop off. Kenapa? Melanggar sebuah norma yang tidak bisa ditolerir. Ya. Kenapa jawabnya? Ini tadi tidak ada jaminan. Banyak-banyakan yang dia hafal, banyak-banyakan yang dia sudah amalkan, itu bukan menjadi sesuatu perilaku menjadi lebih baik. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini hidup itu ada area yang kita harus lihat, yaitu area yang menguasai kita. Maksudnya adalah kita dikuasai olehnya. Yang kedua adalah kita ada pada area kita, jadi kuasa kita. Nanti malam itu saya menyampaikan obsessive controlling behavior. Ini satu mental health yang kita sedang banyak alami. Ya. Jadi banyak manusia tidak mengira bahwa hidup ini ternyata Allah membuat pola dua itu. Ya. Ada area yang dikuasai, dititipkan kepada manusia, Allah memberikan kompetensi pada manusia. Tapi Allah tidak memberikan kompetensi pada manusia pada area yaitu yang namanya manusia itu dikuasai oleh Allah. Nah, hal yang berkaitan dengan yang dikuasai manusia itu, maksudnya adalah manusia itu ada area yang Allah kuasai, itu area takdir, Bapak Ibu. Di takdir itu ada qada dan qadar. Maka segala hal yang sudah Allah tetapkan takdirnya, qadanya kepada kita, maka itu adalah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Satu jalan saja yang kita harus lakukan, menerima, ridho. Di luar itu manusia stres. Ya. Nanti kalau kita kaji lebih panjang ini bisa membedakan qada dan qadar. Ya. Ada membedakan ini takdir atau pilihan hidup kita. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, area yang Allah berikan namanya free will ini ternyata hanya punya dua yang bisa kita lakukan, yaitu bisa 100%, bisa juga hanya cuma menjadi bagian dari mempengaruhi. Otak saya itu mengatakan, wahai tangan kanan ambil botol di kananmu. Nah, saya bisa ambil, ini 100% pilihan sadar. Ya. Tapi yang namanya denyut jantung saya tidak bisa menguasai. Saya nggak bisa ngatur denyutnya, saya nggak bisa ngatur kecepatan denyutnya. Ya, itu adalah hanya bisa mempengaruhi. Saya minum kopi itu mempengaruhi denyut jantung saya menjadi semakin cepat. Jadi saya hanya mempengaruhi. Kalau saya sakit, saya minum obat itu saya hanya mempengaruhi tubuh saya. Sehat atau tidak urusan Allah. Nah, Bapak Ibu, segala hal pilihan yang ada pada free will ini ada konsekuensinya, Bapak Ibu, yaitu dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau saya menyikapi sesuatu, saya ini mau tersinggung atau tidak, itu area saya. Jadi banyak orang ini sekarang ini mudah sekali tersinggung, Bapak Ibu, dalam suatu interaksi sosial. Padahal tidak harus tersinggung, tapi kenapa harus dibuat tersinggung? Karena itu pilihan hidupnya. Padahal sebuah interaksi ketika ada orang itu tidak senyum dengan saya, itu adalah takdir Allah. Orang tidak senyum dengan saya, itu takdir Allah. Itu bukan kuasa saya. Orang itu berbuat sebuah keburukan ditampilkan kepada kita tahu itu takdir Allah. Dia berbuat itu atas free will dia. Ya, itu harus kita bisa bedakan. Maka ketika kita tahu-tahu dipukul orang, itu adalah bagian dari takdir Allah. Saya kena pukul kan itu. Cuma saya menerima atau tidak, itu respon yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi saya dipukul orang itu tidak dimintai pertanggungjawaban saya. Yang diminta pertanggungjawaban adalah yang memukul saya. Kan itu. Nah, di sini Bapak Ibu, seringkali kalau kita nggak sadar,
kita selalu mengungkit-ungkit takdir. Maka seringkali terjadi hal-hal yang di luar dari apa yang kita harapkan terjadi, kita mengeluh dan kita mengumpat. Contohnya, waduh hujan. Hujan adalah takdir Allah, betul tidak? Hujan itu takdir Allah. Seharusnya ketika ada hujan, qadarullah, ini hujan. Contoh lagi, kita lewat jalan, lalu yang terjadi jalan ini ternyata macet. Pilihan kita ke sana macet. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan, wah ini gara-gara tadi saya, jangan menyalahkan sesuatu. Ya. Padahal ini takdir Allah. Kita memilih jalan itu free will kita. Tetapi terjebak macet itu adalah qadarullah. Tidak perlu harus diubah, karena bisa jadi itu adalah takdir baik buat kita. Nah tadi durian tadi, itu memang tidak menyenangkan, itu memang tidak kita harapkan. Tapi ingat, peristiwa ini hadir adalah karena Allah, bukan dalam hal sesuatu yang kemudian akibat dari sesuatu. Makanya kita nggak boleh gampang menyalahkan sesuatu, namanya orang lain. Ini gara-gara kamu, aku hanya kena macet. Nah, jangan menyalahkan itu. Itu adalah bagian yang ketika kita sudah berusaha memilih, maka sebuah pilihan ini ada sebuah takdir yang Allah lakukan. Ini seringkali seseorang ketika menghadapi saat sakit, maka yang terjadi dia lakukan operasi, ternyata habis operasi meninggal. Gara-gara kamu nanda tangani belum dioperasi malah ngeterke nyawa. Itu qadarullah Bapak Ibu. Jadi ikhtiarnya ini, hasil itu bukan pada wilayah dia. Dan itu tidak diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban adalah apa yang kita pilih tadi benar apa tidak gitu. Sesuatu syariatnya benar apa tidak. Ada syariat yang harus dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, maka kita harus optimalisasi melakukan free will kita ini agar akurat. Maka Allah berikan sebuah ilmu pada kita tentang kita ini diberi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya jiwa ini diilhamkan Allah dalam bentuk berbuat taat atau berbuat jahat. Nah, berbuat jahat ini adalah jalan yang paling dominan di dalam hidup ini. Nah, yang berikutnya adalah di dalam ayat itu diteruskan. Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Kalau jiwa kita ini clear, tidak dikotori oleh berbagai macam atribut, ya, atribut kepentingan, atribut pola referensi yang salah dan seterusnya, itu kita akan suci. Itu bisikan Allah akan langsung tune in terus pada kita, ya, karena itu area Godspot area. Maka yang berikutnya di dalam ayat yang lanjutannya, bahwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, kita ini seringkali berpola pikir mengotori apa yang ada dalam halaman hati kita, kepentingan-kepentingan, kemudian sudut pandang kita yang salah. Banyak orang itu punya sikap selalu merasa benar, maka dia seringkali menolak walaupun itu informasi menggunakan data yang benar. Contohnya, ada orang stroke, ya, tapi dia mengatakan aku nggak mau ke dokter. Kenapa? Paling dokter nanti akan mengkotor saya. Gitu. Padahal data menunjukkan dia stroke, tangannya sudah nggak bisa digerakkan, kemudian di CT scan jelas sekali dia ada satu penyumbatan, tapi dia menolak. Ada ini, saat ini ada, karena ini ada baru saja orang mengeluhkan ada seseorang yang begini menolak. Itu pilihan dia menolak sesuatu syariat Allah. Nah, itu ilmu itu adalah syariat Allah yang harus kita taati. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, maka di dalam pertemuan hari ini esensinya adalah ketika kita ini melakukan sikap pilihan kita akan melahirkan tindakan, maka sikap kita harus gunakan pedoman yang tidak boleh salah, yaitu Quran dan
ketika Quran dan hadis ini ada bagian-bagian yang kemudian yang harus kita pahami dengan ilmu pengetahuan manusia yang berdasarkan sebuah kaidah yang syariatnya benar. Maka ilmu-ilmu inilah yang ketika kita gunakan harus tepat. Jangan ilmu ini untuk melebihi dari apa yang namanya Quran dan hadis. Karena ketika ilmu ini melebihi Quran dan hadis, maka kita juga akan salah. Contohnya ketika kita sudah divonis secara syariat adalah cancer stadium 4, itu secara syariat ilmunya sudah habis, maka mentok. Tapi ingat, Quran dan hadis segala apa itu yang ada itu karena Allah, maka kembalikan kepada Allah untuk menyelesaikan itu. Karena kata kuncinya tidak ada jalan keluar kecuali Allah yang memberikan jalan keluar. Artinya semua akan terbuka, tidak ada yang tidak mungkin karena Allah itu segalanya serba mungkin. Nah ini pilihan di dalam sikap kita. Makanya ketika kita kemudian hanya menggunakan syariat saja, yang terjadi kita akan stres, kita akan menjadi salah melangkah. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, semoga apa yang kita kasih bisa kita amalkan. Alhamdulillah ada benarnya